Puji Tuhan, Shalom Ibu Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Wow, luar biasa ya. Saya percaya Ibu Bapak orang-orang yang tetap semangat di dalam mengiring Tuhan. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tetapi kita bukan menjadi orang-orang yang kebingungan. Karena apa? Karena tuntunan Tuhan lewat pesan demi pesan Tuhan yang memampukan kita sanggup melakukan apa yang harus kita lakukan. Baik Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, pesan Tuhan bagi kita di minggu ini adalah bangun devotion yang benar atau kehidupan bersaat teduh yang benar ya Ibu Bapak ya. Jadi ini berbicara tentang devotion itu merupakan satu hal yang penting Ibu Bapak, satu hal yang penting, makanya dikatakan bahwa devotion itu harus dibangun dengan benar ya. Itu ada artinya itu devotion itu merupakan perkara yang penting, makanya harus dibangun dengan benar. Bukan hanya benar, tapi harus dibangun juga dengan benar-benar. Artinya apa? Devotion yang kita bangun itu harus dibangun dengan benar, dan benar-benar artinya harus serius. Gak boleh ngasal, gak boleh asal-asalan. Ya. Ibu Bapak, waktu pertama kali saya terima Tuhan Yesus gitu ya. Terus saya itu dikenalkan, saya diajarkan dengan yang namanya saat teduh pada waktu itu ya. Nah, kemudian ada seorang yang katakanlah dia lebih dewasa rohaninya, dia bilang pada saya, ayo lakukan saat teduh ya. Saat teduh itu bagaimana, saya tanya. Saat teduh itu ya, kamu masuk ke kamar, kemudian ya kamu berdoa, kemudian kamu baca Alkitab, nyanyi-nyanyi, terus udah gitu selesai gitu ya. Nah udah gitu beberapa waktu kemudian, entah seminggu kemudian saya ketemu lagi gitu sama kakak rohani saya. Dia bilang, udah belum saat teduhnya dilakukan gitu ya. Oh saya bilang, sudah gitu ya. Terus 2 minggu lagi ketemu lagi, sudah belum dilakukan? Sudah, saya bilang, udah pokoknya mah udah beres deh. Pokoknya mah saya udah doa, saya udah baca Alkitab, saya sudah nyanyi-nyanyi di kamar saya gitu. 15 sampai 20 menit lah kurang lebih kayak gitu ya. Nah kemudian ketemu lagi nih, ditanya lagi, udah baca firman belum? Udah, saya pokoknya mah baca Alkitab mah udah beres dah. Pokoknya mah doa mah udah beres gitu ya. Tapi Ibu Bapak, kenapa yang namanya saat teduh itu kok lama-kelamaan gitu yang saya ketika saya melakukannya kok bukannya menjadi sesuatu yang menggairahkan saya gitu. Tetapi ini sepertinya sebagai sebuah persyaratan aja. Ditanya udah selesai apa belum? Oh saya jawab udah gitu ya. Hanya batasan itu hanya kuat sampai 1-2 bulan aja gitu. Karena saya rutin melakukannya. Oh cuman kayak gitu aja kalau namanya saat teduh gitu ya. Nah Ibu Bapak, kenapa kok hanya sampai kuatnya hanya 1 bulan aja. Udah gitu saya males-malesan gitu ya. Jadi Ibu Bapak, yang namanya devotion, yang namanya saat teduh itu Ibu Bapak bukan hanya sebatas saya sudah melakukannya atau saya belum melakukannya. Bukan hanya sebatas itu. Ditanya sudah melakukannya, sudah atau belum gitu ya. Bukan hanya sebatas sudah atau belum melakukannya. Tetapi yang namanya devotion itu adalah menyangkut perkara hati Ibu Bapak. Menyangkut bagaimana seseorang hatinya itu melekat enggak kepada Tuhan. Karena apa? Karena seseorang bisa melakukan yang namanya saat teduh, tapi hatinya tidak melekat pada Tuhan. Hanya sebagai sebuah rutinitas. Bisa melakukan baca Alkitab, bisa melakukan doa, bisa melakukan, tetapi hatinya udah gak ada getaran-getaran kasihnya aja. Hanya sebagai sebuah perkataan-perkataan biasa. Contoh gitu ya, contoh. Kemarin sudah disinggung sedikit, perkara yang kecil aja. Perkara tentang kita mau makan, berdoa. Hanya sebatas, udahlah kata-kata yang berulang-ulang seperti kayak gitu yang dilakukan. Ketika saya merenungkannya, benar ya. Kalau saya mau makan, saya benar-benar harus ada sebuah hati. Bagaimana saya mengungkapkan ucapan terima kasih pada Tuhan.
Bukan hanya sebatas kata-kata yang gak ada getaran-getaran kasih, yang ada getaran-getaran cintanya. Nah, ibu bapak, gak sedikit orang-orang percaya yang hanya sebatas rutinitas, hanya sebatas melakukannya. Padahal ibu bapak, kalau di luar sana, ketika kita tahu nih ya, ketika saya menyadari, wow, saya harus mengucap syukur benar dengan keluar dari hati. Di luar sana itu banyak orang-orang yang makannya terbatas, yang kelaparan, yang minum saja harus dibatasi. Sementara saya mau minum segimana juga begitu bebasnya. Ketika saya menyadari, Tuhan terima kasih, saya bisa minum. Wah, itu sebuah ungkapan. Sebuah ungkapan yang bukan hanya sebatas rutinitas. Nah, ibu bapak, dari sini kita bisa melihat ya ibu bapak. Dari sini kita bisa melihat Tuhan ingin ada sebuah devotion yang benar, yang dibangun, yang dilakukan bukan hanya sebatas aktivitas saja ya ibu bapak ya. Nah, kita sama-sama mau belajar dari seorang tokoh yang namanya Daud. Kita sama-sama udah belajar ya di dalam Mazmur 142 ya. 1. Saya mau membacakannya. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua. Suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku kepadanya. Kesesakanku kuberitahukan kepadanya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Ibu bapak, kemarin kita sudah tahu ya bagaimana ini adalah sebuah perjalanan dari Daud ketika dia di Gua Adulam bersama dengan 400 orang-orang yang punya masalah ibu bapak. Ya, punya masalah, entah itu masalahnya mungkin dia stres karena dikejar-kejar utang. Punya masalah yang lain-lain lagi, pokoknya mereka dalam keadaan ketakutan, orang-orang yang terjepit ibu bapak. Nah, Daud dalam keadaan kondisi dia sendiri juga dalam keadaan dikejar-kejar sama Saul mau dibunuh. Nah, di sini kita bisa belajar gitu ya dari kehidupan Daud yang punya kehidupan devotion yang dibangun dengan benar ibu bapak. Nah, di sini kita mau belajar ibu bapak dari kehidupan Daud ya, yang mungkin pada waktu itu dia ketika bertemu dengan orang-orang, berkumpul itu dengan orang-orang yang punya masalah, itu bukan sebuah masalah yang mudah untuk diselesaikan. Orang-orang yang kena mental bergabung semuanya, orang-orang yang gak punya duit, belum lagi mereka di dalam gua itu kan butuh makan, butuh minum. Gak tahu mungkin kondisinya itu bau seperti apa, mungkin mereka mandi juga gak tahu kayak gimana. Itu saya bisa membayangkan, aduh ini suasana yang begitu gak enak sekali gitu ibu bapak. Apa untuk makan aja mereka mungkin memikirkan gitu ya. Tetapi ada satu perkara yang akhirnya itu dari 400 orang ini ibu bapak tampil. Mereka menjadi seorang orang yang begitu luar biasa. Mereka tampil dikatakan sebagai pahlawan-pahlawannya Daud. Orang-orang yang perkasa. Dari orang-orang yang tadinya lemah, ketakutan, yang enggak percaya diri. Tapi kok kenapa tiba-tiba dia tampil menjadi orang-orang yang bisa merebut kemenangan. Bahkan dikatakan satu orang bisa mengalahkan 800 orang. Ada apa? Dia apain gitu sama Daud? Kalau berbicara secara fisik gitu ibu bapak, aduh nggak ada yang bisa diandalkan dari mereka. Apakah Daud memperbaiki bagian luarnya? Apakah Daud memperbaiki tampilan mereka di dalam, ayo kita perbaiki strateginya harus gimana untuk menghadapi orang-orang yang mengejar kita. Oh enggak ibu bapak. Dari Daud tidak memperbaiki bagian dari luar karena yang di luar itu udah gak bisa diandalkan lagi. Tetapi ibu bapak, yang menjadi satu kunci kemenangan dari orang-orang tersebut adalah ketika Daud menyentuh bagian dalamnya. Yang diperbaiki adalah kualitas dalamnya. Itu yang Daud lakukan. Demikian pun sama, Tuhan pengen menyentuh bagian
yang di dalam kita. Kedalaman kita yang Tuhan mau sentuh Ibu Bapak. Jadi satu kunci ketika 400 orang itu dia sampai mengalami sebuah perubahan yang total adalah ketika dia mengalami sebuah kedalaman bersama-sama dengan Tuhan. Ada satu kehidupan yang dibangun, yaitu kehidupan bagaimana Daud mengarahkan pusat kehidupannya itu adalah kepada Tuhan. Nah, Ibu Bapak, satu poin yang saya mau membagikan untuk bisa jadi berkat bagi Ibu Bapak. Ketika kita mau membangun satu devotion yang benar Ibu Bapak. Saya mau membagikannya bahwa devotion yang benar itu dibangun dalam kedalaman. Nanti kita sama-sama ya apa yang dimaksud dengan kedalaman ya. Devotion yang benar dibangun dalam kedalaman. Ayatnya sama diambil dari Mazmur 142 ayat 1 ya. Jadi kalau yang namanya devotion yang benar dibangun dalam kedalaman itu maksudnya apa Ibu Bapak? Kalau ada yang dibangun devotion yang benar itu di dalam kedalaman, berarti ada orang-orang yang percaya yang membangunnya tidak di dalam kebenaran. Hanya di dalam permukaan aja. Hanya di bagian luarnya aja. Hanya dangkal. Hanya di dalam kedangkalan Ibu Bapak. Nah, maksud di dalam kedangkalan di sini adalah hanya di permukaan saja, hanya sebatas rutinitas. Cukuplah. Di situ, nah itu sebuah hanya sebatas permukaan aja. Ya, makanya kalau seseorang membangun devotion hanya di bagian permukaan aja, yang lahir adalah orang-orang yang biasa. Tidak mengalami perubahan. Karena sebatas ya cukup aku di sini aja. Hanya sebatas cukup melakukan ibadah. Nah, tetapi kalau orang-orang yang membangun dalam devotion yang dalam kedalaman, itu akan melahirkan doa-doa yang dalam seperti Daud. Iman yang dalam, bahkan kehidupannya itu berubah Ibu Bapak. Berubah, banyak mengalami perubahan. Nah, sekarang kita sama-sama belajar ada apa dengan yang ada namanya di kedalaman itu Ibu Bapak. Ya. Dan apa yang dimaksud dengan kedalaman? Nah, kalau digambarkan dengan tabernakel Ibu Bapak ya, kita akan tahu gitu ya bahwa ada yang namanya tabernakel itu ada di bagian luar, bagian kudus dan bagian yang maha kudus ya. Nah, kita sama-sama mau bahas dulu, itu ada 3 tingkatan ya, 3 level di dalam orang-orang percaya di dalam pengenalan akan Tuhan ya. Orang yang percaya yang pertama itu yang berada di pelataran, di luar. Hanya orang-orang yang ada di dalam permukaan. Mereka tahu Tuhan? Ya tahu. Mereka beribadah? Ya tahu, ya mereka beribadah. Tetapi mereka hanya melakukannya hanya sebatas di pelataran. Hanya cukup tahu lah, pokoknya mah saya mah udah ke gereja lah daripada enggak gitu ya. Hanya sebatas, kalau bahasa Sundanya itu hanya sebatas saukur gitu. Namanya seukur itu ala kadar. Pokoknya mah yang penting saya sudah melakukannya. Nah, orang-orang yang demikian itu tidak bisa mengalami hal-hal yang lebih besar. Hal-hal yang dahsyat nggak bisa. Bahkan orang-orang yang demikian itu datang hanya kepada Tuhan hanya sebagai sebuah kebutuhan. Kalau saya lagi ada masalah, saya datang sama Tuhan. Kalau lagi nggak ada masalah ya udah, nggak apa-apa. Tidak mencari Tuhan. Dan orang-orang yang di pelataran itu orang-orang yang mudah jatuh bangun di dalam kerohaniannya. Hari ini semangat, yes ikut Tuhan. Ada tantangan dan ada masalah, aduh mulai kendor. Mulai males doa-doa. Capek lah. Mendingan nyari duit udah pasti ngehasilin gitu. Mendingan kerja gitu. Udah pasti dapat duit. Kalau nyari Tuhan mah nantilah kalau udah menghasilkan. Nah, orang-orang demikian jatuh bangun, capek. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua adalah tipe orang sudah masuk di dalam ruang kudus ya.
Di ruang kudus itu udah ada roti sajian, kemudian udah ada kaki dian, udah ada mesbah. Orang-orang percaya ini udah masuk, sudah bisa menikmati firman Tuhan, udah masuk bergerak, ada pertumbuhan di dalam doanya. Namun penyerahan diri, ketaatannya belum total, Ibu Bapak. Belum total, masih milih-milih gitu. Yang ini saya bisa taat, yang itu saya belum taat. Saya milih yang ini mah nantilah gitu untuk saya taat. Jadi masih dalam tahap ruang kudus, belum masuk ke ruang maha kudus. Jadi ketaatannya, penyerahan dirinya itu belum. Tapi sudah ada pertumbuhan, sudah ada pergerakan. Nah, tipe yang ketiga adalah tipe orang yang percaya yang membangun devotionnya itu di atas kehadiran Tuhan. Di mana Tuhan hadir di sana. Dia bisa masuk dalam ruang maha kudus Tuhan. Di mana dia berjumpa dengan Tuhan. Di mana dia boleh mengalami Tuhan di sana. Ada sebuah perjumpaan yang membuat hidupnya itu bergelora. Ibu Bapak, kalau kita merenungkan kembali gitu ya. Di ruang di pelataran, orang-orang percaya bisa ngalamin mujizat. Bisa ngalamin yang namanya kuasa Tuhan, bisa Ibu Bapak. Udah gitu ya udah gitu ya. Di ruang kudus bisa orang tersebut mengalami firman Tuhan, bisa bisa berdoa pada Tuhan. Tetapi Ibu Bapak, kalau kita mau mendapatkan hatinya Tuhan, kita pengen tahu rencananya Tuhan, kita pengen tahu hatinya Tuhan, itu enggak bisa Ibu Bapak di pelataran, enggak bisa itu hanya di ruang kudus aja, enggak bisa Ibu Bapak. Kita harus masuk sampai mendapatkan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi ada sebuah hubungan yang begitu intim ketika masuk dalam ruang maha kudus, ada hubungan yang begitu dekatnya dengan Tuhan. Nah, kalau kita review kembali ya beberapa minggu, beberapa waktu yang lalu. Pesan demi pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan itu, Ibu Bapak, kita itu sebagai umat, kalau saya renungkan lagi, Tuhan tuh menganggap kita sudah sebagai umat yang dewasa. Karena setiap pesan itu sungguh mendewasakan kita, sedang mempersiapkan umatnya menjadi mempelai Kristus, menjadi orang-orang yang siap, orang-orang yang sigap menghadapi tantangan apapun juga. Nah, kalau misalkan kondisi kitanya masih hanya di pelataran, ketika menghadapi, ayo bergerak di dalam lintasanmu, capek lah, udahlah cukup sampai di sini aja, berhenti sebelum waktunya. Karena hanya cukup sampai rutinitas aja, di pelataran aja. Atau mungkin cukup hanya menikmati firman Tuhan aja. Nah, yang Tuhan mau itu bukan sampai di situ Ibu Bapak. Yang Tuhan mau adalah kita mau menangkap ketika disampaikan firman Tuhan ini. Ayo masuk. Apa sih yang menjadi maksud Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita enggak cukup sampai hanya di pelataran, sampai di ruang kudus, tetapi kita harus masuk sampai mendapatkan Tuhan. Kita puas, kita tahu apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita mau introspeksi diri. Kita sekarang ada di posisi yang mana Ibu Bapak? Nah, kita sama-sama mau belajar juga Ibu Bapak. Ada beberapa hal ketika kita tahu ya bahwa devotion yang benar itu harus dibangun dalam kedalaman ya. Apa bagian kita yang harus kita lakukan ketika kita tahu ada yang harus dibangun di dalam kedalaman sampai kita mendapatkan Tuhan. Poin yang pertama yang saya mau bagikan adalah jadikan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kita. Mazmur 142 ayat yang ke-1 Ibu Bapak. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa Ibu Bapak. Ibu Bapak kalau
udah baca ya pasti ya, dari ayat-ayat 1 sampai ayat-ayat yang selanjutnya itu perjalanan dari Daud ketika menghadapi berbagai masalah Ibu Bapak. Masalah yang begitu berat sampai akhirnya Daud katakan, Tuhan perhatikan aku. Dikatakan Tuhan lepaskan aku. Gak ada orang yang jadi tempat pengharapan aku. Daud dalam keadaan permasalahan yang begitu berat. Tetapi Ibu Bapak yang menariknya dari pasal 142 ayat 1 sampai yang selanjutnya itu masalah tidak mendapatkan tempat yang paling pertama. Masalah-masalah Daud tidak ditaruh di ayat yang pertama. Tetapi yang ditaruh di ayat yang pertama dikatakan adalah suatu doa. Nah di sini Ibu Bapak, bagaimana Daud tidak menjadikan masalahnya di bagian yang utama, tetapi Tuhan di bagian yang terpenting. Daud tahu ini masalah bukan masalah yang ringan, tetapi yang Daud tempatkan adalah satu hubungan, satu kedekatan yang Daud kejar Ibu Bapak. Bukan artinya juga ketika Daud kehadapin masalah, wah saya berusaha dulu dengan cara saya, baru terakhirnya saya baru cari Tuhan. Enggak, tetapi yang ditempatkan adalah suatu doa, jadi suatu devotion yang Daud bangun di dalam kebenaran, yaitu adalah dia ingin bertemu dengan Tuhannya dahulu. Dia ingin menjumpai Tuhannya terlebih dahulu, ya. Jadi Daud tidak datang pada Tuhan karena sudah tidak ada pilihan lagi, tetapi Daud datang karena Tuhan adalah pilihan yang utama di dalam kehidupannya. Bagaimana Ibu Bapak dengan kita ketika kita menghadapi satu hal yang menekan, menjepit kita. Biasanya yang kita pikirkan, aduh liur masalah. Masalah dari belum selesai, kepikirannya masalah lagi. Yang ada di pikiran tuh masalah terus begitu. Begitu masalah yang begitu menguasainya. Yang dipikirkan itu adalah jalan keluarnya bagaimana. Tetapi enggak bagi Daud. Yang Daud lakukan adalah dia cari Tuhan. Dia menempatkan Tuhan pada posisi yang pertama. Itu yang Daud ajarkan Ibu Bapak bagi ke-400 orang yang bersama-sama dengan dia. Dia jadikan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupannya. Dia jadikan Tuhan itu sebagai sumber satu-satunya yang harus dialami oleh 400 orang ini. Karena apa? Karena setiap kali perjumpaan dengan Tuhan itu akan membawa sebuah perubahan. Itu makanya yang ditekankan oleh Daud. Sebuah perjumpaan dengan Tuhan dulu. Tidak ada yang namanya perjumpaan yang tidak menghasilkan perubahan. Coba Ibu Bapak siapa? Musa. Ketika Musa berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah. Melalui semak belukar yang berapi pada waktu itu, dia dapat pemanggilan, kehidupannya berubah. Petrus, hidupnya berubah. Dari seorang yang hanya sebatas penjala ikan, tetapi Tuhan pakai. Karena mengalami perjumpaan. Paulus, orang yang luar biasa Ibu Bapak. Yang tadinya dia seorang pembunuh, tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya benar-benar berubah. Termasuk 400 orang ini Ibu Bapak. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan akhirnya hidup mereka Ibu Bapak diubahkan. Mereka menjadi orang-orang yang tampil. Orang-orang yang gagah, yang merebut kemenangan demi kemenangan. Nah jadi yang mau kita lakukan adalah Ibu Bapak, ayo kita sama-sama kembali kita jadikan Tuhan sebagai tempat yang utama. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Alami perjumpaan dengan firman Tuhan. Saya percaya setiap kali kita mengalami perjumpaan dengan firman Tuhan, itu benar-benar akan mengubah kehidupan kita. Yang sakit mungkin bisa jadi sembuh. Yang lemah bisa jadi kuat. Yang terikat itu dimerdekakan. Karena mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan.
Dan yang kita sama-sama mau teladani dari Daud ibu bapak adalah devotion itu selalu mendahului sebelum posisi ibu bapak. Ya, itu luar biasa. Devotion itu selalu mendahului sebelum posisi. Jadi Daud ketika belum diangkat jadi raja, Daud sudah melakukan yang namanya devotion ibu bapak. Sebelum dia jadi orang-orang yang punya kuasa, punya kendali atas bangsa Israel, yang dia lakukan adalah dia melakukannya. Rutin melakukannya. Hari lepas hari di padang berantara, di padang rumput, ketika bersama-sama dengan kambing dombanya, dia melakukan. Sehingga apa? Ketika dia menghadapi masalah dengan orang-orang 400 orang itu, dia masih tetap melakukannya. Punya kehidupan yang berdampak. Itu enggak berbeda jauh ibu bapak dengan kehidupan Daniel ibu bapak ya. Daniel ibu bapak tahu kan ya, bagaimana dia satu saat itu dalam kondisi yang begitu kritis. Dia harus masuk ke dalam gua singa pada waktu itu. Yang Daniel lakukan itu bukannya dia waktu di gua singa baru cari hubungan dengan Tuhan. Enggak ibu bapak. Devotion itu dilakukan sebelum ada sesuatu perkara yang terjadi, sebelum perkara-perkara krisis yang terjadi. Daniel melakukannya melakukannya pada waktu dia di kamar doa. Daniel 6 ayat yang ke-10 dikatakan apa? Sebab itu Raja Darius membuat suatu perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa suatu perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi yang Daniel lakukan adalah dia lakukan terlebih dahulu apa? Dia lakukan terlebih dahulu di kamarnya. Devotionnya dilakukan di kamarnya. Bukan waktu dia udah jadi orang kepercayaan. Bukan jadi ketika dia menjadi pemimpin. Enggak. Tapi dimulai pada waktu dia melakukannya 3 kali sehari. Menjadi sebuah kebiasaan. Jadi ketika kita menyadari, kita tahu ibu bapak, devotion itu akan selalu mendahului. Harus menjadi satu hal yang kita dahulukan terlebih dahulu sebelum ada serangan-serangan yang menerpa kita. Kita boleh menjadi orang yang senantiasa mempersiapkan terlebih dahulu ibu bapak. Ya. Jadi devotion tidak timbul ketika krisis di gua singa, baru cari Tuhan, baru cari hubungan dengan Tuhan. Ya. Tidak, tetapi dipersiapkan terlebih dahulu. Contoh nyatanya. Jadi ketika kita tahu nih kita harus bangun gitu. Bukan hanya waktu nanti kita nantilah tiba-tiba kita harus cari Tuhan dulu. Enggak. Orang misalkan gini ya. Orang yang sakit gitu ya. Baru sadar ibu bapak. Oh ya saya tuh gak suka olahraga. Ketika apa? Ketika dia sakit. Di sini sakit, sana sakit, semuanya sakit. Baru kata dokter ayo mager jangan mager. Gerak, harus olahraga, harus lakukan aktivitas. Kalau lagi sehat mah nggak cari mau olahraga gitu. Tapi kalau udah sakit, baru gitu mau olahraga, baru perbaiki gaya hidupnya. Nah di sini kita sama-sama mau belajar ibu bapak. Jadi devotion itu dibangun ibu bapak dari hari ke hari. Ketika ada masalah ataupun ketika tidak ada masalah, kita harus terus bangun. Sampai akhirnya kalau devotion dibangun itu tidak sebatas hanya di kamar doa aja dampaknya. Nanti dampaknya itu sampai pada akan ada terjadi sebuah perubahan, pengaruh yang besar. Ketika Daniel melakukannya hanya di kamar doa, melakukannya itu akan tembus pada ruang yang lebih besar lagi. Akhirnya apa? Daniel 6 ayat yang ke-20, Raja Darius itu mengenal siapa Tuhannya Daniel. Dan ketika ia sampai dekat gua itu berselurah kepada Daniel dengan suara yang sayu berkatalah, Daniel hamba Allah yang hidup
Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah yang melepaskan engkau dari gua, dari singa-singa itu? Ayat yang ke-27 dikatakan apa? Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Wow, di sini jadi sebuah dampak yang luar biasa Ibu Bapak. Tidak hanya sebatas di kamar doa aja. Kalau division yang dibangun di dalam kedalaman itu akan tembus masuk pada sebuah penjangkauan yang lebih besar lagi. Orang-orang mengenal Tuhannya Daniel, Raja mengenal, bahkan penyembahan pada waktu itu kepada berhala harus berubah hanya kepada Tuhannya Daniel. Artinya apa? Ketika orang masuk dalam sebuah kedalaman, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di situ Ibu Bapak, nama Tuhan pasti dipermuliakan. Kita sama-sama, saya juga sama-sama mau belajar. Tuhan, saya pengen lebih dalam lagi mengenal Tuhan, bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk supaya nama Tuhan dimuliakan, untuk supaya bisa orang-orang bertemu dengan Tuhan lebih banyak lagi. Nah itu ya, jadi apa yang harus kita lakukan Ibu Bapak? Yang harus kita lakukan adalah tempatkan Tuhan di tempat yang terutama ya. Yang selanjutnya apa yang harus kita lakukan adalah kita juga harus setia di tengah-tengah proses. Harus setia. Waktu lagi Tuhan proses kita harus tetap tekun. Karena terkadang tekanan yang begitu menekan bisa membuat orang itu jadi berhenti berdoa. Putus asa. Nunggu jawaban demi jawaban. Gak ada jawaban. Aduh, menyerahlah. Akhirnya gak melekat lagi. Akhirnya dia menjauh. Tetapi enggak sama Daud Ibu Bapak. Ketika itu masalah begitu menekan, yang Daud lakukan adalah apa? Yang Daud lakukan adalah dia nyaring. Dengan nyaring dia apa? Berseru-seru kepada Tuhan. Wow, ini luar biasa. Daud enggak jadi putus asa, Daud enggak jadi menyerah. Tetapi yang Daud lakukan adalah dia nyaring. Berdoa, dia nyaring berseru-seru kepada Tuhan. Yang namanya berseru, nih ya ayatnya itu. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Dengan nyaring aku berseru-seru, artinya itu kalau nyaring itu suaranya tuh enggak lulus gitu Ibu Bapak. Tapi jelas, Tuhan, saya nyatakan Tuhan, begini permasalahan saya. Dengan jelas sampai orang itu yang dari jauh itu ngedengar. Sampai orang dari jauh itu memperhatikan, oh dia sedang berseru. Menyatakan, Tuhan masalah saya tuh ini Tuhan. Saya tahu ini masalah berat, saya gak bisa mengampuni. Tapi kebenaran Tuhan harus mengampuni, tapi saya gak mampu Tuhan. Tuhan tolong lingkupi hati saya dengan kasih dari Tuhan. Mampukan saya. Dikatakan, dideklarasikan. Kemarin ada ya pertanyaan seperti kayak begini. Harus dinyatakan, diungkapkan. Supaya terjadi apa? Supaya terjadi kelepasan. Dinyatakan, nah ini yang Daud lakukan. Dia berseru, dia datang sama Tuhan. Dia tetap setia, dan bagaimana orang-orang yang setia mendapatkan jawaban demi jawaban daripada Tuhan ya Ibu Bapak. Kita sama-sama sebagai penutup saya membaca di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai yang ke-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di kandangnya. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku.
Ini Nabi Habakuk, ibu bapak, dalam kondisi tidak dalam keadaan baik, dia dalam keadaan tertekan. Situasi keadaan pada waktu itu juga tidak baik, keadaan ekonomi pada waktu itu tidak baik, kondisi moral juga tidak baik. Bangsa pada waktu itu orang-orang juga tidak menyembah kepada Tuhan. Habakuk datang sama Tuhan. Tuhan, kenapa? Kok Tuhan tidak menghukum? Seakan-akan Tuhan diam saja. Tetapi ada sampai satu titik dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan lahirlah kata-kata ini. Sekalipun pohon ara tidak berbuah. Sekalian sepertinya semuanya kering, semuanya gagal gitu ya. Tetapi di sana Habakuk mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Karena ada sebuah perjumpaan dengan firman yang daripada Tuhan. Sampai akhirnya dia sendiri mensyukuri keberadaan dia. Dia tetap di dalam tracknya Tuhan, dia tetap di dalam rencananya yang daripada Tuhan. Nah ibu bapak, satu poin ini yang saya mau membagikannya, yaitu ketika kita mau membangun devotion yang benar, bangunlah dalam kedalaman. Sampai kita mendapatkan, menjumpai, bertemu dengan Tuhan, berintim-intim dengan Tuhan. Tempatkan Tuhan sebagai tempat yang utama dan kita mau tetap setia pada proses sampai segala sesuatunya itu mengalami perubahan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.